Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Sambil kita melihat suasana bahagianya saudara-saudara kita untuk menyambut buka puasa, kita berkeliling di sekitar wilayah Bojonggorong ini. Kita melihat suasananya, bagaimana banyak di antara saudara-saudara kita telah bergembira yang sebentar lagi akan beribadah iftar, itu berbuka puasa. Di saat seperti ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Masyaallah. Ada dua kebahagiaan memang yang dialami oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa ini, dan itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, Masya Allah, ada dua kebahagiaan. Ya, ada dua kebahagiaan. Yang pertama, inda iftar, saat berbuka. Itu adalah waktu kebahagiaan yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita berbuka jamaah dengan keluarga atau dengan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk bersama-sama. Masya Allah, kita nikmatnya, bahagianya yang tidak ada kebahagiaan di luar daripada seseorang yang menjalankan ibadah puasa itu. Maka banyak saudara-saudara kita saat ini sedang, ya, ada yang berjualan untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk berbuka puasa, ada yang membeli. Kita doakan kepada mereka itu untuk bisa mengais rezeki sambil berhormat kepada mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa itu. Yang kedua, kebahagiaan yang dinantikan inda liqa'i rabbih, saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, satu hal yang dirindukan oleh orang-orang mukmin. Amaliyah ibadah puasa ini memang amal ibadah khusus, amaliyah ibadah khusus yang berbeda dengan amaliyah ibadah yang lainnya. Dan itu disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa saum wa ana ajzi bihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu amali ibni adam lahu, amal ibadah yang dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lahu, untuk baginya. Berbeda dengan amal ibadah puasa ini, berbeda khusus. Jadi amal ibadah puasa ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, dalam hadis qudsinya, li wa ana ajzi bih, ya, wa ana ajzi bih. Jadi li, untukku. Jadi ibadah puasa itu adalah untuk Rasulullah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah. Jadi kita beribadah untuk Allah, dan Allah lah yang akan membayar, yang membalas, ya, daripada ibadah-ibadah itu. Wa ana ajzi bih. Maka oleh karena itu kita niatkan ibadah puasa itu semata-mata karena imanan wa ihtisaban, ya, iman karena dasarkan karena iman karena Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ridhonya, berharap balasannya, berharap maghfirahnya. Dan itu yang kita harapkan supaya nanti kita bisa mendapatkan, ya, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang berlimpah, balasan yang dilipat gandakan, dan juga Allah memberikan maghfirah kepada kita semua, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ampunan yang diberikan kepada seorang yang menjalankan ibadah puasa, yang menghidupkan qiyam Ramadan, itu adalah ampunan selama hidupnya. Ya. Makanya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ya, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan disertai imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah kita lakukan. Kita berharap betul untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini adalah satu sebab wasilah, ya, sebab terbesar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Ramadan itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita dibalas. Ya, baik puasanya, baik qiyam Ramadannya, terutama nanti fi asril awakhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan itu kita betul-betul maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mengisi amaliyah terutama fi asril awakhir Ramadan Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuninya. Maka pada saat itu Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diungkapkan saat nanti bertemu Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah senang untuk memaafkan kesalahan hamba-Mu, maka maafkanlah aku atas kesalahan-kesalahan kekhilafan yang pernah aku lakukan. Itulah jemaah saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk semaksimal mungkin saat dipertemukan Ramadan ini benar-benar kita tunaikan dengan penuh hikmah, penuh ikhlas, dengan penuh keimanan dan mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga selepas daripada Ramadan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kita berupaya untuk mengendalikan hawa nafsu al-imsak, ya, mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat kita agar tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni dosa kita dan kita termasuk golongan orang-orang yang diangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.